Kalian tahu nggak sih kalau ternyata salah satu penyebab dari pasangan suami istri susah mendapatkan keturunan adalah karena faktor kualitas sperma yang kurang baik? Oh no! Balik lagi dengan Linda di channel Jolin.id. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang macam-macam kelainan yang ada pada sperma. Mungkin dari kalian masih banyak yang belum tahu ya, bahwa ternyata sperma pun tuh juga bisa memiliki kelainan loh. Nah, kira-kira apa saja sih kelainan yang ada pada sperma? Yuk, langsung aja kita mulai. Untuk mengetahui apakah seseorang memiliki kelainan sperma atau tidak, maka harus dilakukan analisa sperma. Jadi kalian bisa pergi ke klinik-klinik yang memiliki kredibilitas yang baik ya untuk melakukan analisa sperma, sehingga hasil dari analisa sperma tersebut cukup akurat. Dan sebaiknya sebelum melakukan tes analisa sperma tidak dikeluarkan terlebih dahulu minimal 3-7 hari sebelumnya. Oke, sekarang kita mulai. Kelainan-kelainan apa sajakah yang ada pada sperma? Nomor 1, piospermia. Disebut juga sebagai leukositospermia. Kelainan ini menyebabkan volume sel darah putih lebih mendominasi pada sperma. Penyebab terjadinya gangguan ini karena adanya penurunan kondisi kesehatan atau penyakit autoimun. Yang kedua, nekrozoospermia. Dalam kondisi ini, sperma pada pria mati, sehingga tidak bisa melakukan pergerakan sama sekali. Penyebab pastinya belum ditemukan hingga saat ini. Yang ketiga, oligoteratoastenospermia. Oligoasteнотерatozoospermia atau yang disingkat OAT adalah kondisi yang mencakup oligozoospermia, yaitu jumlah sperma yang sedikit, astenozoospermia, yaitu pergerakan sperma tidak normal, dan teratozoospermia, yaitu bentuk sperma abnormal. Kondisi ini merupakan salah satu penyebab gangguan kesuburan yang paling sering ditemukan pada pria. Yang keempat, teratozoospermia. Gangguan ini ditandai dengan abnormalitas bentuk kepala dan ekor. Jika bentuk biasa hanya memiliki satu kepala dan ekor, maka gangguan ini menyebabkan sperma memiliki dua kepala. Yang kelima, astenozoospermia. Kondisi ini menyebabkan pergerakan sperma tidak teratur atau tidak sesuai jalurnya. Biasanya kondisi ini banyak disebabkan oleh alkohol, paparan racun, narkoba, rokok, dan lainnya. Yang keenam, oligozoospermia. Oligozoospermia terjadi karena jumlah air mani yang tidak sesuai atau sangat kurang dari semestinya. Untuk tingkat keparahannya terbagi ke dalam 4 tingkatan, yakni ringan, sedang, parah, dan ekstrim. Yang ketujuh, azoospermia. Kelainan ini datang dari kondisi kosongnya air mani. Kondisi azoospermia tipe ini disebabkan oleh gangguan hormon yang membuat pria tidak bisa menghasilkan sperma. Adanya kelainan pada testis atau kondisi lain seperti hipogonadisme, hiperprolaktinemia, dan sindrom Kallman. Yang kedelapan, hipospermia. Ini adalah kondisi di mana air mani keluar sedikit, yakni kurang dari 1,5 ml. Gangguan ini terjadi karena adanya kelainan genetik, hormon tidak seimbang, adanya kecacatan pada organ, serta ejakulasi retrograde. Sperma tidak keluar melalui ujung penis dan masuk ke kandung kemih saat orgasme. Yang kesembilan, aspermia. Gangguan aspermia ini adalah kosongnya air mani sehingga cairan ejakulasi yang keluar sama sekali tidak mengandung air mani. Nah Sobat Jolin, itulah 9 macam kelainan-kelainan pada sperma.
Jadi jangan dianggap remeh ya. Jika kalian mengalami salah satu kelainan sperma tersebut, langsung aja konsultasikan dengan dokter-dokter yang spesialis di bidangnya, yaitu biasanya adalah dokter spesialis androlog. Karena meskipun kelainan tersebut levelnya misalkan ringan, itu tetap ya Sobat Jolin bisa mempengaruhi untuk proses program hamil. Nah, dari kalian pasti ada yang bertanya-tanya nih, apakah ada nggak ya cara untuk mencegah sedini mungkin supaya tidak mengalami kelainan sperma? Jawabannya tentu ada dong. Nah, apa aja sih caranya? Yang pertama, konsumsi makanan yang bernutrisi ya. Jadi sudah hindari ya yang namanya junk food, fast food, makanan-makanan yang nggak bergizi sama sekali. Kemudian hindari rokok, alkohol, dan sebagainya ya. Perbanyak makan sayur dan buah-buahan untuk memperoleh vitamin yang alami buat tubuh kalian. Yang kedua, olahragalah secara teratur. Karena menurut penelitian, olahraga bisa meningkatkan kualitas dari sperma. Tapi diingatkan ya teman-teman, jangan olahraga terlalu berlebihan juga. Yang ketiga, mulailah diet sehat ya teman-teman untuk memperoleh berat tubuh yang ideal. Yang keempat, mulailah minum vitamin C, D, E, dan koenzim Q10 untuk meningkatkan kesehatan organ reproduksi pada pria. Oke Sobat Jolin, itulah macam-macam kelainan sperma yang ada pada pria. Jika kalian atau suami kalian mengalami kelainan sperma yang saya sebutkan di atas, langsung aja ya konsultasikan dengan dokter spesialis androlog di tempat kalian berada. Dan ingat ya, jangan malu atau sungkan atau menyembunyikannya malah. Karena semakin cepat sedini mungkin untuk ditangani, maka akan lebih baik lagi. Dan bagi kalian yang melakukan program hamil, maka hal ini juga bisa memperbesar peluang kehamilan ya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Dan jika kalian ada pertanyaan, langsung aja komen di bawah. Oke, tetap semangat. Jalani setiap prosesnya dengan hati yang gembira. Jangan lupa untuk berdoa, berusaha, dan bersyukur. Salam 2 garis.